Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat Bapak Widodo Wuryanto, SIP MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Sugiarto, MURP selaku coach. Dan yang terhormat Bapak Dwi Prastio, SPD selaku mentor. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan seminar laporan aktualisasi dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Fajarwati, SPD, peserta Diklat-Sar CPNS PPSDM Kemendagri Yogyakarta Angkatan 11 kelas A dengan nomor presensi 15. Jabatan saya sebagai guru kelas ahli pertama unit kerja di SDN Karangwinangan 1, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang judul laporan aktualisasi saya, yaitu penerapan model pembelajaran Bapak Vivo, baca, pahami, kreasi, video foto melalui media mind map untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 6B di SDN Karangwinangan 1, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut adalah yang pertama adalah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN, yaitu pasal 10 yang berbunyi pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 3 ayat 2, yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SD menyelenggarakan fungsi yang pertama pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah dan atau masyarakat, dan sebagai pelaksana administrasi. Kemudian yang ketiga, Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3, yaitu guru mencakup kegiatan pokok. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang profil lembaga saya. SDN Karangwinangan 1 mempunyai visi, yaitu unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, beriman, berbudaya dan berbudi luhur dalam perilaku, serta cinta terhadap lingkungan. Adapun misi, yaitu mewujudkan peserta didik yang taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian membentuk sikap dan perilaku yang baik, sopan, santun, dan berkarakter, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Kemudian membentuk peserta didik yang memiliki kecakapan abad 21. Kemudian mewujudkan peserta didik yang berprestasi, mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah, dan mewujudkan sekolah hijau atau green school. Ini adalah struktur organisasi sekolah SDN Karangwinangan 1 Mojoagung. Kemudian isu yang saya ambil adalah rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Gagasan pemecahan isu tersebut adalah melalui penerapan model pembelajaran Bapak Vivo, baca, pahami, kreasi, video foto melalui media mind map untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 6B di SDN Karangwinangan 1, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Penerapan kegiatan Bapak Vivo, baca, pahami, kreasi, video foto melalui media mind map bertujuan untuk pembelajaran yang menarik, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan dalam mengingat, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Adapun kegiatan aktualisasi saya, ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor mengenai tindak lanjut kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran dan jadwal kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga,
pelaksanaan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan Bapak Vivo, baca, pahami, kreasi, video foto. Yang kelima, melakukan kegiatan post-test. Kemudian yang enam, penyusunan laporan kegiatan. Berikut ini adalah jadwal rencana kegiatan aktualisasi dimulai pada bulan September minggu keempat, tanggal 21 September, sampai dengan Oktober minggu kelima, tanggal 31 Oktober. Pada kegiatan 1, saya melakukan konsultasi dengan mentor mengenai tindak lanjut kegiatan aktualisasi. Yang pertama, dengan berkonsultasi dengan mentor terkait tindak lanjut kegiatan aktualisasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, meminta persetujuan dan saran terkait isu yang diambil. Kemudian yang ketiga, meminta saran dan bimbingan dari mentor terkait rencana kegiatan. Adapun output adalah yang pertama, kegiatan saat melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, catatan bimbingan dari mentor. Nilai dasar aneka pada kegiatan 1 adalah akuntabilitas, yaitu pembuatan tindak lanjut kegiatan aktualisasi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, etika publik, mampu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan baik, sopan terhadap mentor dan mengikuti arahan serta bimbingan mentor. Kemudian komitmen mutu, yaitu mengedepankan nilai efektif dan efisien dalam pelaksanaan rancangan kegiatan. Adapun kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, yaitu kegiatan ini mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah pasal 3 ayat 2. Penguatan nilai organisasi adalah yang pertama disiplin, kedua tanggung jawab, dan ketiga profesional. Pada kegiatan kedua, yang pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran dan jadwal kegiatan pembelajaran. Tahapannya yang pertama adalah menyusun rancangan jadwal kegiatan pembelajaran dengan bimbingan mentor. Kemudian yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, media, serta instrumen penilaian yang akan digunakan oleh siswa. Adapun outputnya adalah yang pertama, menyusun rancangan jadwal kegiatan pembelajaran dengan bimbingan mentor, kemudian menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus dan juga RPP. Nilai dasar aneka yang terkandung dalam kegiatan kedua adalah akuntabilitas, yaitu pembuatan perangkat pembelajaran merupakan tanggung jawab seorang guru. Nasionalisme, kerja keras dalam membuat kegiatan pembelajaran yang baik. Etika publik, menghormati dan menghargai saran dan bimbingan mentor. Kemudian komitmen mutu, yaitu inovatif dalam proses pembelajaran. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja adalah disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab, yaitu membuat perangkat pembelajaran sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan nilai organisasi adalah yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. Yang pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, melakukan absensi pada siswa. Yang ketiga, menyiapkan soal untuk pretest. Yang keempat, memberikan soal pretest kepada siswa. Yang kelima, siswa mengerjakan soal pretest. Yang keenam, guru mengambil soal pretest untuk dievaluasi. Adapun outputnya adalah yang pertama adalah menyusun soal pretest. Yang kedua, memberikan soal pretest kepada siswa. Kemudian memberikan tugas untuk mengerjakan pretest melalui media sosial atau WhatsApp group. Kemudian outputnya adalah hasil pretest siswa. Nilai dasar aneka yang terkandung di dalam kegiatan ketiga adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dengan absensi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nasionalisme, bekerja keras agar siswa menjadi pribadi yang unggul. Anti korupsi, jujur dalam memberikan penilaian. Adapun kontribusi terhadap tupoksi unit kerja adalah melakukan kegiatan pretest sebagai bentuk pelaksanaan pendidikan di awal kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Penguatan nilai organisasi adalah yang pertama, disiplin, kedua tanggung jawab, yang ketiga profesional.
Kegiatan keempat adalah pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan Bapak Vivo, baca, pahami, kreasi, video, foto. Yang pertama adalah mencari literatur tentang cara pembuatan mind map. Yang kedua, menjelaskan cara membuat mind map melalui media sosial. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran melalui video atau berupa foto melalui daring. Yang keempat, melaksanakan kegiatan Bapak Vivo, baca, pahami, kreasi, video, foto dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, siswa belajar untuk meresum atau merangkum materi dari video dan foto yang sudah diberikan guru. Kemudian siswa belajar membuat mind map. Kemudian siswa menjelaskan hasil belajar IPA melalui media mind map berupa video atau foto. Output yang didapat adalah yang pertama, mencari literatur tentang cara membuat mind map. Kemudian selanjutnya adalah link yang sudah diupload di YouTube, kemudian diberikan kepada siswa melalui WhatsApp group. Kemudian link pembelajaran IPA tentang penyesuaian diri makhluk hidup yang sudah diupload di YouTube. Kemudian tugas tentang meresum dan juga membuat mind map. Hasilnya ada berupa hasil meresum siswa dan juga hasil mind map siswa. Nilai dasar aneka yang terkandung di dalam kegiatan 4 adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab selama kegiatan pembelajaran. Nasionalisme, berdoa sebelum memulai kegiatan, etika publik, memberikan materi dengan sikap sopan dan sayang kepada siswa. Kemudian komitmen mutu, efektif dalam pembelajaran. Adapun kontribusi terhadap tupoksi unit kerja adalah melakukan pelaksanaan pendidikan dengan memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian penguatan nilai organisasi adalah yang pertama profesional, yang kedua inovatif, yang ketiga disiplin. Pada kegiatan kelima adalah melakukan kegiatan post-test. Adapun tahapan kegiatan post-test adalah yang pertama berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian yang kedua melakukan absensi kepada siswa. Yang ketiga menyiapkan materi post-test. Kemudian membuat soal post-test. Kemudian memberikan soal post-test ke siswa dan mengumpulkan dan mengevaluasi hasil post-test. Adapun output yang didapat adalah guru memberikan tugas siswa untuk mengerjakan post-test melalui WhatsApp group. Kemudian guru memberikan soal kepada siswa, kemudian hasilnya adalah berupa hasil pekerjaan siswa post-test. Nilai dasar aneka yang terkandung dalam kegiatan kelima adalah akuntabilitas, yaitu memberikan ilmu untuk siswa merupakan tanggung jawab seorang guru. Kemudian nasionalisme, berdoa sebelum memulai kegiatan, bekerja keras agar siswa memahami setiap materi. Kemudian etika publik, memberikan materi dengan sikap sopan dan sayang pada siswa. Selanjutnya adalah komitmen mutu, yaitu memberikan pembelajaran secara efektif. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja adalah melakukan kegiatan post-test merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan untuk di akhir kegiatan pembelajaran di sekolah dasar sebagai alat ukur siswa dalam memahami pembelajaran. Adapun penguatan nilai organisasi adalah yang pertama tanggung jawab, kedua profesional, dan yang ketiga jujur. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan keenam, yaitu penyusunan laporan kegiatan. Tahapannya adalah yang pertama melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada mentor. Yang kedua mendapat arahan dari mentor. Ketiga menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi. Outputnya adalah yang pertama melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada mentor. Kemudian mendapat arahan dari mentor. Kemudian berupa laporan pelaksanaan aktualisasi. Nilai dasar aneka yang terkandung dalam kegiatan 6 adalah akuntabilitas, yaitu pembuatan tindak lanjut kegiatan aktualisasi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Etika publik, mampu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan baik, sopan terhadap mentor dan mengikuti arahan serta bimbingan mentor. Kemudian komitmen mutu, mengedepankan nilai efektif dan efisien dalam pelaksanaan rancangan kegiatan. Adapun kontribusi terhadap tupoksi unit kerja adalah menyusun laporan kegiatan merupakan salah satu tugas dan fungsi pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan administrasi selama kegiatan pembelajaran.
Adapun penguatan nilai organisasi adalah yang pertama disiplin, yang kedua profesional, yang ketiga tanggung jawab. Dampak apabila gagasan tidak terlaksana adalah bagi siswa rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya minat belajar siswa, kurangnya kreativitas siswa dalam pembelajaran, rasa percaya diri siswa yang rendah, adanya siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, serta tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Bagi guru adalah kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran. Guru tidak maksimal dalam memberikan pembelajaran. Dan juga kegiatan aktualisasi tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Bagi sekolah, dampaknya adalah rendahnya hasil belajar siswa menyebabkan prestasi sekolah menurun. Kurangnya kreativitas guru menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kualitas tenaga pendidik di sekolah tersebut menurun. Kemudian, berkurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Dampak apabila nilai-nilai aneka tidak diaktualisasikan adalah yang pertama, akuntabilitas atau tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian nasionalisme, pencapaian target tidak dapat tercapai karena tidak adanya kerja keras dan semangat. Kemudian etika publik, tidak ada kerjasama karena komunikasi yang kurang baik. Kemudian komitmen mutu, kualitas pendidikan yang rendah karena tidak ada inovasi. Anti korupsi, hasil yang dicapai tidak maksimal karena proses yang tidak transparan. Kesimpulan, pada kegiatan pretest prosentase siswa yang tuntas sebanyak 38% dan prosentase siswa yang tidak tuntas sebanyak 62%. Setelah melaksanakan penerapan model pembelajaran Bapak Evivo melalui media mind map, didapatkan hasil post-test siswa dengan presentasi siswa yang tuntas sebanyak 100%. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan penerapan model pembelajaran Bapak Evivo melalui media mind map. Adapun link video yang saya unggah adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.